Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman kembali pada sesi video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya masih akan mendengarkan testimoni salawat. Kali ini akan disampaikan oleh Mbak Nafisha di Magelang. Namun sebelumnya saya tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman untuk menekan tombol subscribe di bawah video saya sebelah sini, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari setiap update video-video terbaru saya. Dan bagi teman-teman yang belum memfollow Instagram saya, silahkan di follow di sini di @murksmarsal, dan nantikan segera siaran live saya sehingga teman-teman bisa bertanya dan bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari saya dalam sesi pertanyaan. Oke teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita mendengarkan testimoni yang disampaikan oleh Mbak Nafisha berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisha, saya dari Magelang. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Muklis yang mana telah memberikan ruang dan waktunya sehingga saya bisa berbagi kisah keberkahan sholawat yang selama ini saya dawamkan. Begini ceritanya, singkat aja ya, karena durasi, mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf juga bagi teman-teman jika nanti apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Begini ceritanya, sekitar 1,5 bulan yang lalu, akhir bulan Januari ya, waktu itu saya memang keadaan lagi bingung karena banyak pikiran juga sih, sempat kepikiran macam-macam. Mana anak saya memang terserah nggak kerja, yang kerja suami. Saya berpikir gimana dengan kelanjutan pendidikan anak saya yang besar, yang udah 12 tahun, sebentar lagi menjalani ujian nasional tingkat sekolah dasar, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan untuk transportasi aja di rumah itu cuma ada 1 motor. Di situ saya cerita sama suami, karena ini kendaraan cuma 1, padahal anak udah harus mempunyai kendaraan sendiri, nggak mungkin antar jemput terus. Kalau sementara ini memang antar jemput karena jarak sekolah dia sama suami kan dekat, jadi pagi diantar, pulangnya juga bisa dijemput. Bahkan dia kadang naik sepeda ontel itu. Nah, suami sama saya pun komitmen untuk ngencengin doa. Saya sendiri berpegangan sama sholawat. Kalau suami sih cuman doa-doa biasa karena dia katanya udah terlalu capek di kerjaan gitu. Nah, selama 1 bulan itu saya terus ngencengin sholawat. Saya barengin dengan zikir istighfar. Kalau malam itu zikir sholawat munjiat, sholawat Jibril, dan doa Nabi Yunus, dan juga doa taubat itu ya, doa taubah. Kalau malam kadang bisa tahajud, kadang bisa karena juga sering sih anak waktu udah bangun, udah mengambil wudhu, anak yang kecil malah nangis, jadi saya nggak bisa, malah cuman bisa zikir aja. Dan paginya insya Allah kalau sholat duha itu istiqomah insya Allah, dan waqiah tidak pernah ketinggalan, itu pasti. Nah, 1 bulan itu saya ngobrol sama suami, aduh udah 1 bulan kok nggak ada tanda-tanda jalan keluarnya, nggak ada muncul gimana jalan keluarnya agar bisa
membeli kendaraan satu lagi. Ya nggak mungkin lah, kata suami saya, nggak mungkin lah mau beli, orang duitnya juga nggak ada, apalagi ngutang. Dia udah nggak mau, benar-benar nggak mau ngutang lagi. Terus gimana ini ya, saya bilang sama ayahnya anak-anak itu, yaudah kita sabar dulu aja, semoga nanti ada jalan keluarnya. Yaudah kita sama-sama berdoa, saya bilang gitu. Ini saya juga cerita, ini aja gaji ayah yang untuk bulan ini udah benar-benar mepet. Untuk kebutuhan sehari udah benar-benar mepet. Kemarin kan untuk membayar cicilan angsuran utang di koperasi itu udah dibayar langsung 2 kali, kata suami saya, biar cepat selesai katanya itu. Makanya kan untuk kebutuhan sehari-hari jadi berkurang. Ya mudah-mudahan nanti Allah memberikan jalan keluarnya, kata suami saya gitu. Itu cerita sambil makan sarapan pagi itu. Saya bilang ini untuk makan aja benar-benar nggak ada besok ya, aku nggak tahu, saya bilang gitu. Makan juga belum selesai, baru mau ngambil nasi, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Ternyata tetangga itu ngasih sayuran sama ngasih makanan. Alhamdulillah ya Allah, baru aja diobrolin udah ada yang ngasih. Inilah nikmat Allah, saya bilang gitu. Saya bilang makasih banyak itu sama tetangga yang udah ngasih makanan sama bahan mentahnya. Akhirnya saya bisa, paginya saya bisa dimasak lagi itu bahan-bahannya. Nah, selesai makan, saya sama suami ngobrol. Gimana 1 bulan belum ada tanda-tanda jalan keluar, saya bilang sama suami. Ya udah, kencengin aja doa-doanya, suami bilang itu kan. Suami berangkat kerja, saya sekitar jam 8 itu saya nidurin anak yang kecil. Mumpung anak yang kecil tidur, saya langsung sholat duha, waqiah, dan niat saya dalam hati memang hari ini harus mencapai banyaklah dengan keberkahan sholawat. 1 kan dapat keberkahan 10, siapa tahu dengan 100 sholawat bisa mendapatkan 1000 keberkahan, 1000 sholawat bisa selanjutnya bisa lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan doaku terkabul dalam hati saya gitu. Nah, saya habis duha langsung baca waqiah, sholawat itu niat saya sebanyak-banyaknya, dan zikir istighfar itu sebanyak-banyaknya sampai selesai sekitar jam 11 karena anak udah mulai bangun. Dan saya buka warung di rumah seperti kegiatan aktivitas biasanya. Sampai luhur pun alhamdulillah ada rezeki sedikit karena warung udah mulai laku. Jadi lumayanlah buat jajan anak-anak. Setelah luhur, saya sholat luhur itu dalam hati saya mau dzikir, saya tambahin lagi ya untuk nambah-nambah amal ibadah saya dalam hati saya. Yang penting saya ikhlas, bukan karena saya minta ini itu, pokoknya sekarang saya pasrahin sama Allah. Saya hanya ingin mendapatkan pahalanya Allah dan diampuni dosa-dosa saya selama ini. Saya udah nggak mikirin lagi, biar hati saya senang, udah nggak mikirin lagi kebutuhan saya. Di situ saya pasrah. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, kali ini saya pasrahkan padamu ya Allah. Kebutuhan anak-anakku saya pasrahkan padamu. Engkau lah yang hanya bisa mencukupinya ya Allah. Hanyalah Engkau yang bisa memberi jalan keluarnya ya Allah. Masa depan anak-anakku saya pasrahkan padamu ya Allah. Saya bilang itu, saya sambil nangis di situ. Niatnya mau bersolawat banyak, tapi kira-kira baru dapat 800 apa 900 itu. Tiba-tiba HP-nya bunyi lagi. Untungnya HP tidak saya nada diam. Jadi saya dengar kalau HP bunyi. Saya angkat. Ternyata ibu saya yang telepon. Saya kaget, kirain ada apa-apa. Ada apa, Bu? Saya bilang gitu. Enggak ada apa-apa. Ibu cuma mau ngabari, insya Allah bulan depan ibu mau ke rumah kamu. Iya Bu, enggak apa-apa, kesini aja. Saya bilang gitu. Ada apa Bu? Kok tumben tiba-tiba mau datang? Enggak, sebenarnya sih masih rahasia, tapi ya udah nyicil hati kamu ayam. Ini ibu mau ngabarin kalau habis ngambil uang pensiun sekitar tanggal 5 nanti ibu mau beliin motor, katanya gitu. Subhanallah, langsung diijabah juga, padahal niat saya mau bersolawat banyak, belum dapat banyak
mertua langsung telepon mau beliin motor. Ya Allah, belum genap 40 hari, belum ada 40 hari saya bersolawat rutin, benar-benar rutin. Alhamdulillah saat itu juga diijabah, akhirnya terjawab juga. Meskipun baru dijanjikan bulan depan gitu, berarti kan masih sekitar 1,5 minggu, 10 harian lagi baru ibu datang, ibu mertua datang. Alhamdulillah ya Allah, di situ saya langsung sujud syukur. Saya langsung telepon suami saya di kerjaan. Ya, ternyata doaku telah diijabah. Ada apa? Motornya udah ada jalan keluar, untuk kendaraan udah ada jalan keluarnya. Ibu mau beliin. Saya bilang gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, suami saya bilang gitu. Ya Allah, saya sampai gemetar megang handphone itu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, saya bilang gitu. Nikmatmu sungguh luar biasa. Memang selama ini saya sedang kebingungan untuk masalah transportasi anak. Alhamdulillah ya Allah. Nah, itu ceritanya masalah saya yang saya pikirkan sebulan, lebih dari 1 bulan. Nah, setelah saya cerita sama suami selang 3 hari, itu ibu mertua telepon lagi. Halo Bu, ada apa? Kok telepon lagi? Saya bilang gitu. Enggak, ini mau ngabarin ibu mau besok mau datang. Lo kok besok, bukannya ibu janji bulan depan? Iya, ibu mau besok aja katanya gitu. Besok aja mau datang. Ya Allah, malah secepat ini. Setelah datang sampai rumah, ibu cerita, kenapa ibu kepikiran aja pengen cepat selesai, pengen segera membeliin kamu motor biar kamu gak kesusahan, katanya cuman gitu. Ya Allah, di luar dugaan, yang dijanjikan sekitar 2 minggu lagi, katanya bulan depan, malah langsung datang. Saya juga kaget. Akhirnya ibu mertua datang ke rumah. Udah sana, kalau siapa yang slow waktunya cari motor sana. Tapi maaf, ibu cuma bisa ngasihnya motor second. Karena kalau untuk yang motor baru dananya harus besar gitu. Ya udah, suami saya siang itu minta izin sama bosnya setengah hari kerja, nyari motor dari siang pulang sampai maghrib itu dia dapat motor second. Alhamdulillah keadaan motornya juga masih bagus, masih ori, mesinnya juga masih bagus. Subhanallah, lagi yang di luar dugaan itu beli di tempat orang yang gak kenal, surat-suratnya pun suruh bawa duluan. Surat-suratnya suruh bawa duluan, BPKB, STNK, termasuk motornya juga suruh bawa duluan. Itu yang bikin saya benar-benar heran itu. Belum tawar-menawar, suami saya juga belum dibawain duit sama ibu, 1 rupiah pun belum bawa duit. Tiba-tiba orang itu kenapa bisa aja percaya sama suami. Yang saya heran itu, surat-suratnya suruh bawa, motornya suruh bawa. Suami saya kan gak enak, akhirnya surat-suratnya dipulangin. Enggak Pak, saya gak enak, besok kalau udah pembayaran cash baru saya ambil suratnya. Yang punya motor tetap kesuruh bawa. Ya udah, langsung dibawa semua sama suami, dicek ternyata emang udah rezekinya ya. Terus bilang sampai rumah itu malam sekitar Isya itu, bilang sama ibu, Bu ini surat-suratnya, ini motornya. Kata ibu, lah belum bawa duit kok, barang sama surat-suratnya udah ada. Ibu saya bilang gitu, ya nggak tahu Bu, ini orangnya percaya aja gitu. Ya udah, besok langsung aja dikasih, nggak enak gitu kata ibu saya. Tapi bisanya suami saya ngasih ke orangnya yang punya motor itu sore karena pagi harus kerja. Ibu saya juga kaget, lah ini pajak telat 1 tahun, kata ibu saya bilang gini. Ya udah, besok pajekin sekalian sama yang tahun ini. Masya Allah, di situ saya kaget lagi, sampai pajaknya yang tahun lalu sama tahun ini aja mau dipajekin ibu lagi. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sungguh nikmat luar biasa ya Allah. Nah, ibu saya pun nginep di rumah itu sekitar 5 hari. Selama 5 hari itu kebutuhan di rumah, kebutuhan anak-anak sampai kebutuhan makan itu ditanggung sama ibu. Insya Allah, alhamdulillah ya Allah. Allah Maha tahu,
Padahal benar-benar keadaan keuangan lagi mepet. Ibu datang menolong dalam hati saya. Alhamdulillah ya Allah. Memang keberkahan sholawat itu luar biasa. Itu cerita saya yang tentang motor. Nah, belum lagi cerita-cerita kecil yang sering saya alami. Kayak contohnya sebelum ibu mertua saya datang, sekitar 3 hari sebelum ibu mertua datang, anak saya tuh bilang gini, "Bu, enak ya kalau punya ayam kampung, bisa dipotong, dimasak, digoreng garing gitu, enak Bu kayaknya, terus makan pakai sambal." Saya bilang gitu, ya udah berdoa aja, siapa tahu ntar ibu punya rezeki lebih, ibu beliin. Saya bilang gitu sama, banyak-banyak sholawat aja, siapa tahu ntar ada rezeki lebih, pasti ibu beliin. Saya bilang gitu. Iya, sholawatnya berapa kali Bu? Anak saya bilang, udah 100 aja. 100 tuh tiap sholat kan terserah kamu. Saya bilang itu. Selang 2 hari, kakak ipar saya itu datang, kirain mau jual ayam. Mau kemana Mas? Nih ayam, sana potong. Itu ayam jago yang gede banget itu. Ya Allah, saya gemeter, saya cuman bengong. Kata kakak saya, kenapa bengong? Takut. Enggak. Ya makasih, saya bilang gitu. Masya Allah, cuman karena pengen ayam aja kok langsung diijabah doa anak saya itu sama Allah. Saya sampai gemetar dalam hati saya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Anak saya pengen makan ayam aja langsung dikasih sama Allah. Anak saya senang banget, langsung dipotong sama suami. Itu yang tentang ayam. Belum lagi anak saya yang kemarin ikutan puasa 1 Rajab. Itu juga dia bilang, "Bu, nanti aku pengen buka puasa sama makan sop buah sama makan nasi lamongan. Itu kayak enak Bu, nasinya kebul-kebul anget." Iya, kamu yang penting sholawat dulu sono. Ntar ibu beliin. Dalam hati saya, walaupun nggak ada duit, ibu cari-cariin lah, kasihan kamu udah nurut sama ibu, udah mau puasa sunnah Rajab ini dalam hati saya. Nah, pas dalam perjalanan itu, ya Allah, ini duit sebenarnya buat beli beras besok pagi. Kalau saya buat beliin makan anak saya ini, duit nggak tahu ya Allah, Allah yang memberi rezeki. Akhirnya saya beliin jajan anak saya itu buat beli sop buah sama ayam lamongan. Di situ pun lagi gerimis. Saya dalam perjalanan naik motor itu sholawat terus. Ya Allah, jangan turunkan hujan yang deras karena kasihan anakku nanti kehujanan bisa sakit. Saya dalam hati saya gitu. Nah, pas di warung Lamongan itu saya ditepuk sama orang dari belakang. "Mbak," gitu, saya kaget noleh. Masya Allah, ternyata adik ipar saya juga. "Beli apa Mbak?" Beli ini buat buka puasa." "Kok cuma 1 Mbak?" "Iya," saya bilang gitu singkat. "2 doang sama Mbak juga." Ya udah, langsung dibeliin juga. Ya Allah, di situ juga dibeli, dapat gratisan 2 bungkus nasi lamongan. Dan juga itu sama mau beli sop buah enggak. Ya Allah, ya apa yang dipinginin anak saya pun juga terkabul di situ. Ya Allah, akhirnya duit saya utuh. Pulangnya saya bisa beli beras buat besok pagi. Ya Allah, nikmatnya sungguh luar biasa. Di situ saya berpikir, kenapa yang selama ini saya pinginin, yang selama ini saya inginkan, Allah selalu memberikan jalan yang tidak kami sangka-sangka. Itulah cerita saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Benar-benar saya tidak ingin tidak berkeinginan untuk ria atau berkeinginan untuk pamer. Sungguh saya hanya ingin berbagi kisah itu untuk memotivasi teman-teman bahwa sesungguhnya kita kalau ikhlas, yakin, istiqomah dalam beristighfar, dalam bersolawat, sedekah, jangan lupa beribadah dengan yakin, pasti Allah kabul hajat-hajat kita, pasti Allah kabulkan apa keinginan kita. Saya sudah benar-benar merasakan. Sekian dulu cerita saya ini kali Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan kisah-kisah saya. Mungkin di lain waktu saya akan bercerita lagi dengan kisah-kisah yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman sudah mendengarkan testimoni yang disampaikan oleh Mak Nafisah tadi? Semoga saja dengan mendengarkan testimoni tadi maka semakin termotivasi dan semakin semangat kita untuk berselawat setiap waktunya.
Bagi teman-teman yang ingin testimoni salawatnya ditampilkan di channel YouTube saya, silahkan langsung saja untuk mengirimkan audio testimoninya ke WhatsApp saya di nomor 0812 7716294, di 0812 7716294, dan insya Allah saya akan menayangkannya segera. Dan buat teman-teman yang belum memfollow Instagram saya, berkali-kali saya ingin mengingatkan agar segera di follow dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya, sehingga video ini semakin banyak didengarkan ataupun disaksikan oleh berbagai kalangan, sehingga semakin banyak yang tercerahkan dan mendapatkan hidayah dan semakin rajin bersalawat dengan menonton video ini. Dengan berakhirnya audio testimoni yang disampaikan oleh Mbak Nafia tadi, maka berakhir pula lah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Mukhlis Marsal undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.